Halo Barudak, kita balik lagi ke Video Master dulu dari Briefresh. Di sini kan sedang ada event ya, event untuk NR Rarity Festival. Nah, jadi untuk di NR Festival ini kartu-kartu yang digunakan itu cuma normal dan rare rarity ya. Karena kalau untuk yang SR, secret rare atau super rare ya, atau UR atau ultra rare itu terlalu OP, jadi makanya ada festival unik juga di sini tuh, jadi Duo Master Duo. Jadi saya akan sharing deck-deck yang saya digunakan dari NR Rarity Festival. Nah, jadi deck yang saya gunain itu adalah basicnya Monarch, karena bisa dibilang kartu Monarch ini kebanyakan rarity-nya itu rare dan juga ada yang normal. Tapi untuk yang monak yang baru ada yang level berapa ya, 8 atau 10 ya, yang attack 2800 itu udah rarity-nya tuh super SR. Nah, di sini saya gunain dua Battle Feather. Kadang kalau untuk Monarch ini kayak udah kesatuan gitu digunakan untuk Battle Feather, karena dia kayak semacam counter ya, counter attack gitu. Jadi ketika musuh serang, kita langsung aktifkan efek Battle Feather, di giliran selanjutnya kita langsung summon Monarch untuk aktifkan efek dari Monarch tersebut. Lalu kita gunain Idea The Heavenly Square. Ini kebetulan dia sama Eidos ini dia rare ya, jadi karena rare ini kita pas di NR Festival ini kita gunain masing-masing 3, karena dia efeknya ini saling berkaitan. Ketika ini normal summon, special summon Eidos, ketika Eidos di special summon atau di normal, ya kita bisa tribute summon atau normal summon tambahan gitu di giliran saat ini. Nah, dan yang bisa ini juga ada yang masuk ke rarity rare, Fire Hand dan Ice Hand. Dulu zaman-zaman sebelumnya Fire Hand dengan Ice Hand ini itu bisa dibilang OP juga ya, karena dia tipenya ini nggak akan pernah habis atau nggak akan pernah hilang gitu, karena ketika dia hancur karena battle atau kartu efek, ya ibatin hancur karena kartu musuh, dia bisa swap summon. Jadi kalau Fire Hand ini hancur karena kartu musuh, kita bisa swap summon, kita bisa hancurin satu monster musuh. Udah dihancurin, kita bisa swap summon Ice Hand. Jadi ini terus ngeloop dia. Jadi ketika Fire Hand ini hancur satu monster musuh, swap summon Ice Hand. Ketika Ice Hand hancur karena kartu musuh, kita bisa hancurin satu spell atau trap musuh. Udah dihancurkan, baru kita swap summon Fire Hand. Jadi dia ngeloop gitu, akan ada habisnya sampai kartu Ice Hand dan Fire Hand ini habis dari deck. Lalu juga ada Zabok, ini ya staple lah, karena Monarch yang OP itu kayak Raiza sama yang Benis itu ya. Nah, itu dia termasuknya SR ya kalau nggak salah. Jadi bisa digunain gitu. Jadi kita bisa gunainnya Zabok. Nah, ini yang kartu pendukung untuk tipe Monarch ya, atau archetype Monarch. Ancam of Fright. Ini kartu ini sangat mendukung banget untuk kartu Monarch, karena dia ini tipenya kayak tipe-tipe Upstart Goblin gitu. Tapi cost-nya ini kita nggak ada kartu extra deck di deck kita. Jadi di extra deck kita nggak gunain apa-apa. Jadi ini efeknya ketika dari pendulum, kita bisa ngedraw satu kartu dan hancurkan kartu ini. Dan ketika ada di extra deck face up, kita bisa swap summon ini. Tapi ketika meninggalkan lapangan, kita bisa kita banish kartu ini. Jadi ini tipe kayak Upstart Goblin gitu, cuman ya efeknya hanya once per turn ya, jadi nggak bisa digunakan lebih dari 2 kali. Lalu juga ini yang staple Chow Sorcerer. Jadi ya bisa dibilang ini kartu ya Joker lah, kartu Joker, karena
Dia bisa summon ini dengan banish like sama dark di graveyard, terus bisa nge-banish satu monster musuh. Saya gunain 2 karena kebetulan si Aida dengan si Aidos ini satu light dan satu dark gitu. Kadang kalau si Aida ini keluar, otomatis Aido keluar gitu. Nah, ketika dua-dua ini ada di graveyard, kita bisa soal semua si Chow Sorcerer. Lalu juga satu step juga Mobius ini untuk hancurin 2 spell trap musuh. Nah, Testalos ini 2 staple ya, ngebuang satu kartu musuh secara random. Terus juga Grand Mark staple juga, gunain satu monarch ini untuk target satu musuh terus di field ya untuk hancurinnya. Lalu juga Kuras ini jaga-jaga sih sebenarnya, karena ketika dead atau jalan buntu gitu, ketika Kuras ada di tangan, kita bisa ngancurin 2 kartu di lapangan. Itu bisa dari kita atau dari musuh. Nah, setiap yang dihancurin itu kita ngedraw gitu. Ngedraw sesuai dengan yang dihancurkan. Misalnya 2 kartu musuh hancur, ngedraw 2 kartu kita misalnya dihancurkan, kita ngedraw 2 kartu. Jadi ini sesuai situasional ya pokoknya. Dan juga Testalos juga Monarch ini saya gunain 2 karena kartu si Testalos ini kebetulan rare dia, jadi kita gunain. Dan juga OP juga sebenarnya. Jadi kadang kombonya ini tuh kita tahu strategi musuh pada saat first turn gitu. First turn-nya itu misalnya ketika kita ada idea di tangan aja, dan juga di Testalos di tangan, dengan normal summon idea, spell summon si Aidos, aktifkan Aidos, kita bisa normal summon atau tribute summon lagi di giliran itu tambahan. Makanya langsung kita normal summon atau tribute summon Testalos The Mega Monarch ini. Nah, aktifkan efeknya, ini efeknya lumayan OP juga. Kita bisa ngelihat kartu tangan musuh, terus di salah satu kartu yang tangan musuh, terus kita buang. Jadi kita bisa tahu strategi untuk giliran selanjutnya, dan juga kita tahu bahwa deck musuh itu pakai menggunakan kartu apa gitu, archetype apa atau meta apa. Terus juga kita Raiza The Mega Monarch saya gunain ini untuk jaga-jaga pengganti Raiza, yang pilih salah satu kartu terus balikan kartu itu ke top deck. Tapi bisa juga pilih salah satu yang di graveyard itu ke tangannya gitu. Terus juga saya gunain Light of Redemption 1, ini sebenarnya keterkaitan sama si Ancam of Fright ini. Jadi ketika dia udah special summon, dari ngedraw special summon terus meninggalkan lapangan ke banish, kita pakai ini gitu, Light of Redemption. Jadi kita nge-add si Archer tadi. Nah, untuk Mark of the Monarch itu ngejaga supaya musuh nggak bisa nge-target si Monarch. Jadi kita bisa jaga-jaga ya, jadi musuh nggak bisa ngancurin si kartu Monarch ini. Gunain 1 karena staple juga. Return of the Monarch saya gunain 1 juga, jadi setiap Monarch yang di tribute summon kita bisa nge-add ya, dari yang tadi 2400 atau 2800 dari deck. Ini staple juga. Mystical Surprise Typhoon 2, Torrential Tribute 2, 2. Ini karena harus staple ya, kalau selagi dia rare gitu, jadi kita bisa gunain. Kadang kan kalau tipe Monarch ini dia nggak swarming ya, nggak special summon banyak. Nah, sedangkan musuh itu kebanyakan special summon banyak, jadi kita bisa gunain ini untuk hancurin semua monster musuh. Nah, ini juga saya gunain Reinforced Truth, ini bisa dibilang combo juga. Jadi ketika diaktifkan special summon 1 level 2 warrior dari deck, tapi nggak bisa battle pass. Nah, biasanya saya gunainnya di end phase atau di giliran musuh. Ya, end phase musuh, atau nggak di pas battle pass, karena untuk melindungi life point kita dari serangan musuh. Nah, kita bisa summon ini untuk special summon si idea ini. Jadi ketika kita special summon ini, kita bisa special summon juga Aidos gitu. Jadi pelindungan 2 serangan dari musuh. Nah, ketika ini udah di graveyard, kita bisa special summon juga gitu. Jadi ini saling keterkaitan lah untuk searching dari kartu deck si Reinforced Truth. Itu juga kita gunain The Monarch Awaken, target 1 yang tribute summon monster, dia unaffected kartu apapun. Jadi ini bisa ngelindungin terutama untuk yang Testalos dengan Raiza atau Monarch yang ngetek 2400 gitu. Dan juga kita gunain The Monarch Erupt, yang kebetulan kan NR juga banyak kartu efek musuh yang swarming, special summon, semuanya metanya seperti itu. Dan dengan menggunakan Monarch Erupt ini,
kalau ada tribute summon di lapangan kita bisa aktifin negate semua efek kecuali yang tribute summon itu. Dan juga kita harus nggak ada kartu sama sekali di extra deck pas, jadi kita nggak ada kartu extra deck, dan juga kita ada tribute summon negate semua efek di lapangan, terutama efek musuh gitu. Nah, tapi kalau dia di end kesini kita nggak ada monster tribute summon, kita kirimin ini ke graveyard. Jadi itu untuk deck saya di NR Variety Festival. Ini kita salah satu coba duel waktu menggunakan NR Festival. Nah ini dia contohnya. Ini waktu reply gunain Monarch di NR Festival. Kita lihat ya. Nah, di tangan ada Ice Hand. Kebetulan giliran pertama kita mainnya defense aja giliran pertama ini. Nah, musuh gunakan para Metal Force. Metal Force juga termasuk meta atau archetype yang digunakan di NR festival ini. Nah, lihat kan, ketika diaktifkan ini mereka banyakkan spell summon dari tangan, dari deck juga, atau fusi summon juga. Nah, ini bawa bun, aktifin spell summon dari deck 2. Lihat kan, kita cuma kartu 5, sedangkan musuh di lapangan itu udah ada 8, jadi udah ada plus 2 gitu, karena kan mereka giliran 2 kartu tangan 6. Kita ngelapor juga, hancurin, set satu trap. Nah ini dia yang untuk ultimate nya, dia khusus summon Metal Force ini, langsung gunain Metal Force Mitrillium. Nah efeknya ini kebalikin 2 kartu Metal Force dari graveyard, pilih salah satu kartu atau kartu ya, tangan untuk tangan. Nah itu untuk swarming. Ini giliran ini saya gunain torrential tribute karena kalau dia gunain si SN ya bisa gunain efek gitu. Nah pas mereka exit summon baru kita gunakan torrential tribute. Nah kondisi sekarang 4-4, kartu tangan 4, kartu musuh 4. Nah ada tiga di tangan, jaga-jaga. Nah musuh gunain juga ada trap Dracos tuh, Dracos juga. Nah ini aku bilang untuk aktifan arti efeknya, hancurkan summon fire hand, serang, hancurkan efeknya, curi 1 monster, summon ice hand. Jadi kayak seperti itu, dia ngelup gitu. Tapi dia harus hancur karena kartu musuh gitu. Metal Force juga. Nah, add lagi spell Metal Force. Nah, fusion summon para Metal Force, fusion, keluarin lagi Mitrillium, aktifkan efek lagi, balikin 2 kartu Metal Force, pilih salah satu kartu di lapangan, balik ke tangan, serang, untung ada Battle Feather, langsung menegate attack setelah summon itu. Nah ini kondisi lagi terdesak ya. Nah ada juga Eidos efek Mama Summon, kita bisa permanin 1 Raiza Kuras. Nah itu dia Kuras tadi, hancurkan 1 kartu kita, kartu musuh, kita ngedraw 1, musuh ngedraw 1. Kayak dropping aktifin langsung, keluarin Draco, Summon juga. Nah hancur juga Kuras. Nah ini dia, saya gunain set Reinforced Truth. Ini dia, kita bisa nahan serangan 2 kartu musuh. Mereka musuh summon lagi, keluarin Mitrillium lagi, hampir 2-3 kali mereka untuk summon ini Mitrillium, kembaliin 2 kartu tadi. Nah ini Reinforced Truth, tapi kita setiap ada kartu aktivasi Draco add 1 continuous spell ya, untuk Draco atau King. Setelah summon idea aktifkan efek, setelah summon Eidos, kita ada slot untuk 2 serangan. Nah juga set lagi ini fusion Metal Force. Jadi memang mereka kalau Metal Force ini fokusnya dengan Metal Force Mitrillium ini. Tangan 2 ini kita tahan, mungkin kita 300.
Nah, di Graveyard ada Idea dan Ideos. Nah, ini dia Arca. Kita aktifin, destroy. Nah, setiap kita ada aktivasi, musuh bisa nge-add Draco Slaying atau True King ya. Nah, ini kita hancurkan, kita nge-draw SN, kita semua tadi. Nah, ini kita langsung aktifkan, kita Talos. Nah, hidup ke Graveyard, kita nge-banish, setelah summon si Idea kita summon Eidos. Nah, Eidos kita normal summon lagi, setelah summon normal summon grand map, hancurkan tab itu, kita bunuh diri. Nah, ini kondisi 308 lagi, kita datang 2400, 2400 musuh 2600. Berikan, jadi bisa bilang kalau nanti ada serangan kita selisih 200 itu susah 100 lagi. Aktifkan lagi Metal Force, Trillium, buatin satuan. Nah, dalam serang bisa 100 lagi. Nah, ini dia 7300. Nah, Arca lagi kita draw, aktifin lagi kayak Upstar Goblin tipe-tipenya. Draw, nah keluarlah Sorcerer. Kita banish tadi kuras dengan Eidos. Aktifkan banish musuh. Dan Metal Force ini kalau dia ke Graveyard dia aktif efeknya, tapi kalau dia ke banish dia nggak aktif efeknya. Karena dia bisa selalu summon satu Metal Force pendulum dari Graveyard atau dari extra deck. Nah, keluar lagi Chaos, serang. Itu sebenarnya gambling sih ketika Chaos Sorcerer dia serang. Kalau musuh ada satu monster 1400, udah selisih 100, udah game kita kalah karena kita level 100 lagi. Aktifkan Ascent, Fire Fan itu dia ngeloop dihancur kalau summon. Oke, musuh 2000 lagi, terus satu lagi kita langsung swarming. Aktifkan Arca dari ini, terus summon dari extra deck, setup serang Ascent, serang Fire Fan, serang Arca, serang game. Jadi seperti itu deck yang saya gunain untuk NR Festival. Jadi bisa dibilang Monarch ini saya gunain dengan Chaos Sorcerer, dengan Firehand dan Ice Hand untuk saling keterkaitan gitu, untuk membantu nge-upkan efek dari Monarch ini. Tapi bisa dibilang ini nggak terlalu konsisten untuk yang Monarch ini, tapi ya lumayan lah, karena target saya itu untuk mendapatkan gem sampai 10.000 dan tercapai. Tapi karena untuk yang di atas 10.000 sampai 20.000 saya nggak lanjutkan, karena kan cuma dapat legasi doang kan gitu. Jadi gemnya ini udah tercapai sampai 10.000 dan saat ini saya 13.000. Ya itu mungkin dari saya sharing-sharingnya. Terima kasih Barudak atas kedatangannya ke channel saya Big Face. Salam Master Duel, salam Yu-Gi-Oh!